Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 15 Januari 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Dan sebelum itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman-Mu itu bagi kami, dan berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam buat kita semua. Renungan pagi kali ini pada tanggal 15 Januari 2024 diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat kelima, yang berbunyi, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia." Demikian firman kali ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan. Dan saya memilih judulnya, Hidup Menuruti Firman Tuhan. Atau menuruti firman Tuhan. Dalam kehidupan kita di dunia ini, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita kadang diminta untuk menunjukkan identitas atau jati diri kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, atau sebagai anak-anak Allah. Demikian juga pada zaman Rasul Yohanes ini, sekitar akhir abad pertama atau awal abad kedua, jemaat diminta untuk menunjukkan identitas sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mencari dan menemukan apa yang menjadi ciri khas orang-orang percaya. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, mereka diharapkan hidup dalam terang, mau mengakui dosa-dosa, dan mengikuti teladan Kristus. Atau juga sebagai anak-anak Allah, mereka akan sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus dan menunjukkannya dalam kehidupan mereka. Mereka benar-benar menaati perintah Allah, yaitu untuk mengasihi sesama atau untuk hidup dalam kasih yang telah mereka terima dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan renungan hari ini menjelaskan tentang hidup dalam firman Tuhan sebagai identitas atau bagian dari anak-anak Allah yang sejati. Dikatakan tadi, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Apa yang dapat kita petik atau kita renungkan dari firman Tuhan di pagi hari ini? Pertama, kalau kita mengakui mengenal Allah dan mempercayainya, maka kita pun harus menunjukkan bahwa kita menaatinya dengan menuruti firman-Nya atau melakukan firman-Nya dalam keseharian hidup kita. Yang kedua, kalau kita mengaku bahwa kita mengenal Allah, mempercayai Dia, dan mengaku juga bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya, di dalam kasih kita berbuat baik bagi semua orang, bagi sesama. Siapapun dia, siapapun mereka. Sebagaimana Yesus juga mengasihi semua orang,
semua kita ini tanpa syarat melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang memiliki hubungan yang baik, hubungan yang hidup, hubungan yang berkesinambungan dengan Allah, maka kita haruslah menunjukkan bahwa kita benar-benar meneladani hidup Kristus. Artinya, kita wajib mengikuti Kristus dan semakin serupa dengan Dia melalui cara hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu memohon Roh Kudus agar Dia berdiam di dalam hati pikiran kita, berdiam di dalam diri kita, dan menjadikan hidup kita makin serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan penguatan bagi mereka. Juga yang dalam keadaan sakit, Tuhan, lindungi dan sertai mereka. Anugerahkanlah Tuhan pemulihan dan kesembuhan. Jika ada di antara mereka yang hari ini akan menjalani tindakan dari dokter, biarlah itu boleh berjalan dengan baik, membawa pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan berat dalam hidupnya, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, dan Tuhan berikanlah dia pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami untuk melakukan pekerjaan kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.